Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasti'malu awalid dhahabi wal fiddati waqti khawd. Mas Bro, mana mas speednya mas Bro? Kotak amalnya Di antara maksiat atau dosa-dosa yang dilakukan seluruh anggota tubuh adalah memakai tempat-tempat atau bejana-bejana dari emas dan perak, entah itu langsung dipakai ataupun tidak. Sebagaimana contoh, di sini yaktinauha nyimpen, seperti apa itu namanya, kita memakai gelas, cangkir, piring, cendok terbuat dari emas dan perak, itu hukumnya adalah. Nah, ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ta'kulu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wala tashrabu fi shihafiha ayal aniyah. Jadi yang artinya Rasulullah bersabda, janganlah kamu sekalian makan dan minum. Ya tentu makan itu kalau orang Indonesia nasi, kalau minum air, tapi tempat minum dan tempat makannya itu dari emas atau perak. Nah, unsurnya itu apa? Unsurnya adalah riya, pamer atau sombong. Jadi entah itu tempatnya itu berbentuk kecil, sawa'un kanat kabirotan au sobirotan, baik piringnya, cendoknya, gelasnya, cangkirnya itu kecil maupun besar, sama-sama hukumnya haram, tidak boleh. Jadi ya kalau perhiasan dipakai untuk wanita itu halal. Bahkan kalau punya suami itu hukumnya surah memakai perhiasan. Tapi kalau tempat-tempat, yaitu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, itu hukumnya adalah haram. Unsurnya, alasannya itu ya karena riya atau pamer. Yang berikutnya watarkul fardhi au fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu au syartin. Perbuatan dosa atau perilaku yang tidak diperbolehkan, yang dilarang adalah meninggalkan sholat atau puasa yang itu hukumnya fardu, yang itu hukumnya diwajibkan. Ya tentu meninggalkan ini karena sengaja, tidak ada uzur. Jadi sengaja
dia mampu, dia sehat, dia mengerti sholat itu hukumnya wajib, tapi sengaja meninggalkan sholat, ini adalah dosa. Ya, namanya sholat ini perilaku yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Atau ketika di bulan Ramadan kita itu wajib puasa, kita sehat, kita punya akal, kita mukallaf, dewasa, ya, kok meninggalkan puasa? Puasanya itu adalah puasa fardu, puasa wajib, disengaja tanpa ada udzur, kok dia meninggalkan puasa, ini hukumnya dosa. Atau melakukan fardu tapi meninggalkan rukun, ya meninggalkan tentu dengan sengaja. Misalkan setiap sholat itu kan, setiap rakaat itu kan wajib yang namanya ruku. Lah ruku ini kan merupakan rukun daripada sholat. Ya, rukun daripada sholat dia tidak ruku. Jadi setelah membaca Fatihah waladhdallin lalu sujud. Ya ini sengaja. Padahal iktidal juga rukun, ruku juga rukun, kok ditinggalkan dengan sengaja, ini dosa. Tumaninah, orang membaca, orang sujud, orang ruku, ini kan wajib tumaninah. Kok dengan sengaja meninggalkan tumaninah, di sini dosa, nggak boleh. Atau meninggalkan syarat-syarat daripada sholat. Sholat rukun, sholat fardu. Seperti apa coba? Misalkan syaratnya orang sholat itu kan menutup aurat. Laki-laki auratnya mulai dari pusar sampai lutut. Nah, saya itu dengkul kalau Jawa. Wanita seluruh tubuh kecuali tapak tangan dan muka. Ya ini laki-laki sengaja sholat tidak menutup aurat, pakai celana pendek, atau yang perempuan itu hanya memakai baju tidak ditutup rambutnya misalkan. Ini sengaja dan mengerti, padahal menutup aurat ini adalah hukumnya wajib, itu menjadi syarat. Ya namanya syarat itu kan harus terpenuhi. Maka dengan sengaja meninggalkan tidak, ya, dalam hal ini tidak menutup aurat, ini hukumnya adalah dosa. Atau sholat sengaja tidak menghadap kiblat, padahal itu sholatnya itu fardu dalam keadaan tidak darurat. Padahal menghadap kiblat itu adalah merupakan syarat daripada sholat. Bila kau ditinggalkan tidak menghadap kiblat, maka hukumnya adalah dosa. Au ma'a fi'li mubtilin lahu. Atau sholat ini dilakukan tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti apa? Bermain-main, menoleh ke kanan ke kiri berulang-ulang. Berulang-ulang itu berarti 3 lebih. Ya ini pun hukumnya sengaja. Dan dia tahu itu membatalkan sholat, kok disengaja dia itu bermain ketika sholat. Jadi kalau nolehnya itu bukan main-main, ya seperti mungkin digigit nyamuk, misalkan langsung toleh-toleh, ini namanya tidak bermain. Tapi kalau menoleh atau jari-jari tangan itu dimain-mainkan, misalkan dengan niat lakbi, because dilakbi, dengan niat bermain, ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan.
wa tarkul jumu'ati ma'a wujubiha alaihi wa in sholat dhuhra. Di antara dosa yang harus kita hindari ini tentu bagi laki-laki, kalau wanita tidak wajib, yaitu meninggalkan Jumatan, meninggalkan sholat. Padahal sholat Jumat itu wajib baginya. Wajib baginya itu apa? Dia di rumah, tidak dalam bepergian. Dia bukan budak, dia bukan wanita, dia tidak sakit. Nah ini namanya kan wajib melakukan sholat Jumat. Tapi dia tidak melakukan sholat Jumat sengaja. Ini hukumnya adalah dosa. Sekalipun dia mengganti sholat zuhur, ya sekalipun dia mengganti sholat zuhur 4 rakaat, tapi meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, ini hukumnya adalah dosa. Li'anna dzalika tarkun lil ma'muri al wajibi alaihi. Karena Jumatan ini hukumnya adalah wajib. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tarokal jumu'ata min ghairi daruratin toba Allahu ala qalbihi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat tanpa adanya darurat, berarti dia meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Toba itu menutup pintu hatinya, itu menutup dalam hal kebaikan. Jadi bahasanya itu orang itu keras kepala, keras hatinya. Ini tentu bagi laki-laki. Kalau wanita itu tidak wajib, tapi misalkan wanita ini mengikuti sholat Jumat. Sholat Jumat berarti kan 2 rakaat. Ini sudah menggugurkan sholat itu. Sekali lagi, wanita itu tidak wajib mengikuti sholat Jumat, tapi misalkan mengikuti, maka sudah gugur sholat zuhurnya. Jadi kesimpulannya yang wajib melakukan Jumatan, sholat Jumat adalah laki-laki. Ini memang kewajiban bagi seorang laki-laki. Wa tarku nahwi ahli qaryatin al jama'ata fil maktubati. Yang dosa lagi yaitu seluruh desa tidak ada yang melakukan sholat Jumat. Sholat jamaah bukan Jumat. Jadi satu kampung, satu desa, banyak masjid, banyak musola, tapi tidak ada yang sholat berjamaah. Ini seluruh kampung ini hukumnya dosa. Makanya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya karena apa? Sholat jamaah ini adalah syiar Islam. Jamaah itu kan bersama-sama kumpul, menunjukkan bahwa Islam itu bersama. Jadi kalau sampai satu kampung, satu desa tidak ada yang berjamaah, seluruhnya itu mendapat hukum dosa. Ya tentu fil maktubat, yaitu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu kan tidak wajib berjamaah. Bahkan sholat sunnah seperti tahajud, sholat duha, itu kan sunnahnya justru malah dilakukan sendiri-sendiri, tidak disunahkan jamaah. Nah kalau dengan anak-anak kecil sekolah TK atau MI itu kalau sholat duha berjamaah itu kan sebagai ta'lim, istilahnya itu mengajarkan, ya nggak masalah kalau mengajarkan. Tapi kalau di situ dianggap itu kesunahan, yang menganggap kesunahan itu juga nggak boleh.
Jadi sholat sunnah itu ada yang hukumnya itu sunnah berjamaah, ada yang hukumnya itu sendiri. Yang jamaah ya seperti sholat taraweh. Kalau sholat tahajud, sholat duha, sholat witir itu sunnahnya rawatib. Ini sunnahnya adalah justru sendiri. Kalau sholat fardu itu sunnahnya itu berjamaah, nggak boleh. Jadi tahu dalam satu kampung ada masjid, ada musola, tidak ada yang berjamaah sama sekali. Nah, ini hukumnya nanti satu kampung satu desa itu dosa semua. Wa ta'khirul fardhi an waqtihi bi ghairi udhrin. Dosa lagi berikutnya yaitu mengakhirkan atau mengeluarkan sholat fardu dari waktunya. Sholat maghrib sampai jam 7, padahal sudah jam 7 itu sudah masuk sholat isya, baru sholat maghrib. Ini namanya mengeluarkan sholat dari waktunya, hukumnya dosa. Tentu disengaja, bighairi udhrin, tanpa ada udzur. Ya udzurnya kan macam-macam. Mungkin dalam perjalanan, sakit, mungkin karena sakit, atau mungkin tidak ada air atau tidak ada debu misalkan. Ini bisa saja. Tapi kalau tidak ada udzur, sengaja sholat itu di luar waktunya, berarti itu sholatnya itu berarti qadha, maka hukumnya adalah dosa, tidak diperbolehkan. Waram yusoidi bil musaqqali al mudaffifi. Yang berikutnya adalah melempar, ya, melempar hewan-hewan dengan hal-hal yang sifatnya itu berat. Contohnya apa? Ada ayam, kita lempar dengan batu sehingga dia itu mati fi izhaqir ruhi, atau menembak, ya, menembak hewan buruan. Tapi ya itu tadi, kalau menembak itu namanya kan apa itu namanya kan buruan. Nah, ini hukumnya haram karena apa toh? Li'annahu sara maitan min ghairi zakatin syar'iyatin. Kalau dilempar batu, kalau ditembak, ini kan hukumnya itu hewan buruan itu mati tapi dengan tidak disembelih secara syar'i. Ini ya kalau namanya menjadi mayit, hewan menjadi mayit itu kan berarti menjadi bangkai atau batang. Jadi bil musaqqal al mudaffifi ay al muslihi fi izafir ruh. Ada ayam langsung kita lempar batu, akhirnya ayamnya itu mati. Itu haram, nggak boleh kita konsumsi. Karena apa? Matinya itu tidak dengan disembelih secara syar'i. Kalau tidak disembelih dengan syar'i, ya hukumnya adalah bangkai. Terus yang berikutnya wattikhadul khayawani gharadun. Perbuatan dosa lagi ini adalah kita mengambil hewan-hewan apa saja itu menjadi sasaran kita. Misalkan begini, kambing, ya enggak, ya kambing yang anu saja. Misalkan kita burung dara atau ayam, kita ikat, lalu kita buat gharadun itu sasaran, entah itu tembak, itu entah memanah. Jadi untuk main-main. Jadi ada burung kita ikat atau ayam kita ikat di suatu tempat lah, misalkan di pohon atau di mana aja itu. Ini kita buat sasaran latihan tembak kita atau memanah kita. Ini hukumnya nggak boleh ini. Ini hukumnya haram, dosa.
Wong dia itu punya nyawa kok dibuat main. Ya kalau mau disembelih, jangan dibuat main. Jadi gorodon itu menjadi sasaran. Atau ya mungkin kucing ini kita ikat, kita buat main-main untuk latihan menembak, biar istilahnya itu titis atau tidak, atau dibuat latihan memanah misalkan. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Ya karena namanya yang punya nyawa itu punya hak untuk hidup, bukan untuk main. Yang berikutnya wa'adamu mulazamatil muqtaddati lil maskani biwayri udrin. Nah ini khusus bagi wanita, ya, wanita yang dalam keadaan iddah itu kan syaratnya, kewajibannya dia itu kan di rumah. Tentu sebenarnya kalau dalam si hukum wanita yang sedang iddah karena cerai atau ditinggal mati, kalau cerai itu kan mantan suami kan kewajiban memberi nafkah sampai iddahnya itu habis. Ya, kalau ditinggal mati ini kalau dia tuh mencari nafkah ya monggo, nggak masalah, karena itu udzur, harus mencari makan, tidak ada yang menafkahi. Ya ini wanita dalam segi ekonomi cukup, mantan suaminya itu mencukupi, tapi dia itu tidak di rumah, dalam arti keluyuran kesana kemari, ini hukumnya haram, nggak boleh. Jadi kalau iddahnya itu kan 4 bulan 10 hari, itu wanita. Iddah itu entah ditinggal suami, dalam arti ditinggal mati, atau karena dicerai. Wanita itu butuh yang namanya iddah, masa penantian. Nah ini wanita dalam masa iddah, masa penantian, secara segi nafkah dia itu tercukupi, mantan suaminya itu mencukupi, tapi dia tuh kok keluar rumah kesana kemari, ini hukumnya haram. Karena apa? Ya bukan karena fitnah. Nanti kalau dia itu kesana kemari itu kan dilihat oleh orang lain. Satu, secara etika tidak pantas. Yang nomor 2 itu menarik atau daya tarik pria itu untuk menikahi atau untuk mendekati. Nah ini nggak boleh, hukumnya haram. Jadi biwayri udrin. Lah udurnya itu seperti apa? Yang misalnya keluar ke rumah untuk membeli bekal-bekal kebutuhan sehari-hari, ini boleh karena udur, karena tidak ada yang disuruh, anak tidak ada, saudara tidak ada yang disuruh, dia harus membeli sendiri, mau tidak mau ya harus keluar rumah. Jadi boleh karena itu memang kebutuhan. Tapi kalau tidak ada udur, hukumnya nggak boleh. Wanita yang dalam masa iddah atau dalam masa penantian. Wa adamul ikhdadi ala zauji. Yang berikutnya, wanita yang ditinggal suami, ditinggal mati suami itu kan harus ikhdad. Ikhdad itu artinya itu memakai pakaian yang lusuh. Bahasanya wanita dalam masa iddah ketika ditinggal suaminya meninggal, itu dia itu kan harus memakai pakaian yang lusuh, tidak boleh berhias. Ikhdad itu dalam arti tidak boleh hias agar supaya tidak menarik perhatian orang lain. Istilahnya ya harus pakaiannya ya harus lusuh-lusuh, tidak boleh berhias, tidak boleh gincu, bibirnya tidak boleh digincu, tidak boleh memakai bedak. Ini wanita ketika ditinggal suami mati itu harus ngusut itu atau harus berpakaian lusuh, seakan-akan dia itu ya memang susah, prihatin, menampakkan dia itu tidak menarik gitu loh. Nanti kalau masa iddahnya itu sudah nikah lagi ya monggo. Tapi kalau dalam masa iddah tinggal mati suaminya, dia itu harus ikhdad itu harus memakai pakaian yang lusuh, seakan-akan itu menjadi orang itu
tidak ada gunanya. Ya pakaiannya yang tidak mewah, tidak berhias, tidak memakai minyak dan seterusnya, itu wanita itu harus penampilan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tanjisul masjidi wa taqdiruhu walau bitohirin. Yang berikutnya, dosa yang harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan adalah menaruh atau meletakkan najis di dalam masjid atau mengotori masjid, sekalipun itu kotorannya itu adalah barang yang suci. Kotoran yang suci itu apa? Misalkan kita membawa pasir, kita membawa debu, atau kita itu meludah di dalam masjid. Ini kan kotor tapi tidak najis, ini ya hukumnya dosa. Wong masjid itu Baitullah, tempat untuk menyembah Allah, tempat untuk pendekatan diri kepada Allah. Kok kita kotori, apalagi itu najis, ini hukumnya adalah haram. Jadi sekali lagi, kita menaruh najis di masjid, kita mengotori di masjid walaupun dengan barang-barang yang suci. Misalkan juga kita membawa daun-daun kering, daun jambu, daun mangga, daun jeruk kering ke dalam masjid, kita kotori. Atau kita membawa bungkus-bungkus jajanan kecil, kita kotori, kita letakkan di masjid, ini hukumnya adalah haram. Kemudian wattahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila ayyamuta. Meremehkan, tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk ibadah haji padahal dia mampu sampai dia itu mati. Ini enggak boleh, dosa. Jadi kita mampu secara finansial, mampu secara fisik sehat, mampu secara keamanan, tidak ada gangguan keamanan di negara yang kita lewati, tidak ada peperangan, kita mampu tapi kok tidak mau melakukan ibadah haji, apalagi niat pun juga tidak ada, sampai dia mati, ini hukumnya adalah dosa. Jadi kalau kita sudah mampu, kita sehat, secara finansial kita mampu, maka wajib melakukan ibadah haji. Para jamaah yang saya muliakan, demikian kajian pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim.